Selamat bertemu lagi di dalam pembelajaran biologi. Kita saat ini akan membahas KD 3.1 yaitu hakikat biologi. Ada 4 bagian di dalam KD 3.1 yang akan kita jalani bersama. Pertemuan pertama kita membahas biologi sebagai ilmu. Kemudian pertemuan kedua yaitu kita akan membahas metode ilmiah. Pertemuan ketiga bagaimana kita harus bekerja yang benar di dalam laboratorium IPA. Kemudian pertemuan keempat kita akan melaksanakan penilaian harian. Diharapkan kalian setelah mempelajari KD ini akan memahami hakikat biologi sebagai ilmu dan mampu mengidentifikasikan ruang lingkup biologi. Untuk KD 4-nya, KD keterampilannya diharapkan kalian bisa menyusun rencana penelitian sederhana. Biologi sebagai ilmu mempunyai ciri-ciri yang menunjuk bahwa biologi sebagai pengetahuan. Yang pertama, biologi mempunyai ciri ilmu pengetahuan. Apa itu ciri ilmu pengetahuan? Yaitu ilmu yang dikembangkan berdasarkan konsep dan fakta. Ya, jadi bukan ilusi, bukan angan-angan, tetapi biologi selalu belajar dari data dan fakta. Kemudian biologi dikembangkan melalui metode ilmiah. Ini yang tadi saya bilang di akhir KD ini diharapkan kalian mampu menyusun rancangan sederhana tentang penelitian ilmiah. Kemudian memiliki objek dan kajian. Apa objek biologi? Objek biologi adalah makhluk hidup, ya. Beda dengan kimia. Kimia objek kajiannya adalah reaksi-reaksi kimia. Beda dengan fisika. Fisika objek kajiannya adalah benda-benda mati. Kemudian biologi saat ini sudah berkembang sangat pesat sehingga menelurkan banyak cabang ilmu. Nah, kalau kita lihat secara akar kata, biologi terdiri dari 2 kata, yaitu bios yang berarti hidup atau kehidupan dan logos yang berarti ilmu. Nah, jadi apa biologi itu? Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, apa untungnya belajar biologi? Tentu yang pertama adalah memahami diri kita dan kehidupan di sekitar kita. Memahami bahwa diri kita adalah makhluk hidup dan kehidupan di sekitar kita. Kemudian setelah memahami dengan dasar pengetahuan yang ada, kita bisa meningkatkan kualitas hidup. Ya, kita bisa menghindarkan penyakit, bisa meningkatkan kebersihan lingkungan. Kemudian juga kita berdasarkan ilmu yang kita peroleh dapat memberikan pengaruh positif terhadap pengelolaan lingkungan hidup di sekitar kita. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa objek kajian biologi adalah makhluk hidup. Siapa makhluk hidup itu? Makhluk hidup itu adalah benda yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mengadakan respirasi atau bernafas. Ya.
makhluk hidup itu bernafas. Apakah bangkai termasuk makhluk hidup? Nah, sekarang pada pertanyaan pertama, apakah bangkai bernafas? Ternyata tidak bernafas, berarti dia bukan makhluk hidup. Apakah bangkai bergerak? Tidak, berarti dia bukan makhluk hidup. Lupa, tumbuhan makhluk hidup tapi kok nggak bergerak. Nah, tumbuhan itu memang bergerak, tetapi bukan gerak pindah tempat. Tumbuhan bergerak sangat terbatas. Contohnya, gerak tumbuh ke arah sinar matahari, gerak akar menuju sumber makanan, gerak biji-bijian yang membuka ketika sudah mulai mengering, itu peka terhadap rangsang, ya disebut makhluk hidup kalau peka terhadap rangsang. Pulpen ya, ballpoint, dikasih rangsangan apapun dia akan diam saja. Kenapa? Karena dia nggak peka terhadap rangsang. Beda misalnya kucing ya, kucing kamu lempar dengan batu dia akan lari karena dia melihat itu sebagai bahaya. Gitu, peka terhadap rangsang. Kemudian berkembang biak, bereproduksi. Ya, makhluk hidup mempunyai ciri berkembang biak. Untuk apa berkembang biak? Berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya supaya tetap ada di bumi ini. Reproduksi. Kemudian ciri makhluk hidup yang lain apa? Memerlukan nutrisi. Ya, apa nutrisi kita? Ya makan. Apa nutrisi lalat? Ya makan. Apa nutrisi kucing? Ya makan. Ya, apa nutrisi tumbuhan? Tumbuhan mendapatkan zat dari lingkungannya untuk bisa tumbuh dan berkembang, yaitu berupa sinar matahari dan air serta pupuk. Tumbuh dan berkembang, ini ciri dari makhluk hidup. Dari kecil menjadi besar itu namanya tumbuh. Berkembang itu dari muda menjadi dewasa, itu berkembang. Kemudian melakukan adaptasi. Ya, adaptasi itu apa toh? Ya, adaptasi adalah kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan lingkungannya. Tumbuhan di daerah pantai daunnya lebih tebal dibandingkan dengan daerah gunung. Loh, kenapa kok lebih tebal? Supaya bisa menyimpan air. Ketika panas terik terjadi, dia ada air yang tetap tertinggal di dalam daun. Hewan di daerah dingin biasanya mempunyai rambut yang lebih tebal dibandingkan hewan di daerah panas. Ya, domba-domba, biri-biri yang rambutnya bagus pasti biri-biri daerah dingin. Contohnya biri-biri Australia ya, yang bisa mengekspor berbagai macam pakaian bulu domba ya, karena memang di sana rambut dombanya lebih tebal. Melakukan ekskresi. Apa itu ekskresi? Ekskresi adalah pembuangan zat sisa dari dalam tubuh. Pada hewan jelas dia berkeringat, dia BAB, dia buang air kecil, itu adalah ekskresi. Apakah tumbuhan melakukan ekskresi? Ya, tumbuhan melakukan ekskresi. Contohnya apa? Ya, tumbuhan mengeluarkan CO2. Ketika tumbuhan bernapas, dia juga mengeluarkan CO2. Baik, saya lanjutkan. Ruang lingkup biologi. Apa ruang lingkup biologi? Ruang lingkup biologi meliputi objek, tingkat organisasi, dan persoalan-persoalan biologi. Apa yang dipelajari di dalam biologi itu? Yang dipelajari ini
Ini yang dipelajari. Ya. Ini adalah yang dipelajari. Manusia ada enggak? Ya, manusia enggak ada di sini. Manusia di sini masuk golongan apa? Ya, manusia masuk golongan ini, hewan. Ya, jadi manusia bukan objek sendiri. Manusia termasuk golongan hewan. Kemudian tingkat organisasi kehidupan. Tingkat organisasi kehidupan dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Ya, ini dari mulai yang sangat kecil. Ada makhluk hidup tingkat molekul, namanya virus. Ya, virus corona itu sangat kecil, dia belum berbentuk sel. Ada makhluk hidup tingkat sel, ya, makhluk hidup bersel satu. Ada makhluk hidup tingkat jaringan, ya, contohnya porifera. Pernah mendengar ya hewan berpori, porifera. Ada makhluk hidup tingkat organ, ya, masih sederhana tubuhnya, ya, Coelenterata, Echinodermata, ya. Ada makhluk hidup organ dan sistem organ ini mirip. Ada individu. Apa itu individu? Individu adalah satu makhluk hidup tunggal. Populasi. Apa itu populasi? Kumpulan dari makhluk hidup yang semacam. Apa itu komunitas? Komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup di suatu lingkungan. Ekosistem, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Bioma, apalagi ini bioma. Bioma adalah kumpulan dari berbagai ekosistem yang mendiami suatu wilayah, namanya bioma. Kemudian apa persoalan yang dibicarakan di biologi? Ya, biologi sebagai proses inquiry. Di banyak pertanyaan tentang kehidupan. Kemudian sejarah konsep biologi. Biologi lahir dari konsep sederhana sampai sekarang konsep-konsepnya sangat kompleks. Kemudian juga yang dipelajari dalam biologi adalah keanekaragaman dan keseragaman makhluk hidup. Ya, kenapa kita berbeda dengan kucing misalnya? Tapi kenapa kucing mirip dengan singa? Nah, ini dipelajari ya di biologi. Kemudian genetika dan kelangsungan hidup. Nah, nanti objek ini juga dipelajari di dalam biologi. Bagaimana makhluk hidup ini bisa tetap lestari. Kemudian juga biologi nanti persoalannya yang dibahas adalah organisme dan lingkungannya. Ya, kenapa di lingkungan A lebih banyak terdapat organisme tertentu dibandingkan di lingkungan B? Persoalan biologi yang dipelajari juga tentang perilaku. Ya, ada ilmu tentang perilaku hewan, namanya etologi. Itu menarik sekali ini belajar tentang perilaku hewan. Ya. Kemudian belajar juga tentang struktur dan fungsi dari tubuh makhluk hidup. Ya, struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup. Itu adalah persoalan-persoalan yang dipelajari di dalam ilmu biologi. Nah, ini saya tuliskan di sini cabang-cabang biologi. Ada biologi molekuler. Apa itu? Yaitu ilmu yang khusus mempelajari makhluk hidup tingkat molekul atau bagian-bagian dari tubuh makhluk hidup tetapi yang sangat kecil. Contohnya DNA, RNA, asam-asam amino, ini dipelajari dalam biologi molekuler. Ya, virus. Virus juga masuk kajian dalam biologi molekuler.
Virus ada cabang ilmunya, namanya virologi. Genetika, cabang biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat, ya, genetika. Tubuh kita selalu 50% mendapatkan sifat dari ibu, 50% mendapatkan sifat dari bapak. Ya. 50% menyatu di dalam tubuh kalian. Itu dipelajari dalam genetika. Histologi, ilmu tentang jaringan. Anatomi, ilmu tentang alat bagian dalam tubuh. Jadi kalau ingin mempelajari seperti apa sih struktur tubuh dari kata, nah, kalian mengambil seekor kata, kemudian membuka tubuhnya, kalian mempelajari, oh ternyata seperti ini. Nah, kalian sebenarnya sedang berperan sebagai ahli anatomi. Ya, fisiologi, ilmu tentang fungsi kerja tubuh, ya, fungsi kerja atau faal. Nah, bagaimana darah mengalir di dalam tubuh, bagaimana pernafasan kita terjadi, bagaimana pencernaan dari makanan yang kita makan itu dapat menjadi lembek setelah kita makan, ya, keluar jadi lembek. Nah, itu faal. Mikrobiologi ini khusus mempelajari tentang makhluk-makhluk hidup mikro yang kecil-kecil. Mikrobiologi. Botani tentang tumbuhan. Ekologi tentang ekosistem. Taksonomi mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Kemudian zoologi, zoo itu kan hewan, ya, mempelajari tentang hewan. Embriologi, embrio itu embrio ya, bakal anak. Mempelajari tentang embrio. Entomologi, ya, ilmu tentang entomos, serangga. Jadi kalau kalian tertarik mempelajari berbagai macam semut, berarti kalian sebenarnya sebagai pakar entomologi. Ya. Ornitologi, ilmu tentang burung. Ya. Jadi berbagai macam biologi burung itu dipelajari di sini. Mikologi, mikota itu jamur, ilmu tentang jamur. Sitologi, sitos itu sel, ilmu tentang sel. Paleontologi, tentang fosil. Jadi dipelajari di sana. Biokimia, ini gabungan antara biologi dengan kimia. Berarti apa yang dipelajari? Reaksi kimia di dalam tubuh. Ya. Biofisika, ini gabungan antara biologi dengan biofisika, ya, biologi dengan fisika. Contohnya bagaimana mata kita bisa melihat, ya, bagaimana reaksinya, bagaimana panjang gelombang manakah yang paling baik untuk pertumbuhan tanaman. Itu juga masuk di biofisika. Biogeografi. Loh, kenapa di Jawa itu ada cerita kancil mencuri ketimun, tapi di Papua tidak ada? Ya karena di Papua nggak ada kancil. Loh, kenapa nggak ada kancil? Itu dipelajari di biogeografi. Bioteknologi, ilmu tentang biologi yang mempelajari khusus tentang otak antigen, bioteknologi atau rekayasa genetika. Ya. PCR, ya, PCR yang sekarang tren di apa itu namanya untuk mengetahui seseorang positif atau tidak terhadap tes virus corona dikembangkan melalui ilmu bioteknologi PCR itu, ya. Juga termasuk antigen.
antibodi, tes antigen. Nah, itu dikembangkan dari bioteknologi. Pulmologi, pulmo itu paru-paru, ilmu tentang paru-paru. Kardiologi, kardiak itu jantung, ilmu tentang jantung. Endokrinologi, endokrin itu hormon, ilmu tentang hormon. Neurologi, neuron itu saraf, tentang saraf. Biologi populasi, ini ilmu baru ini, mempelajari tentang berbagai parameter populasi, ya, teknik demografi, pertumbuhan populasi, interaksi spesies, pengaturan populasi dan penerapannya dalam bidang pemanenan hasil, pengendalian hama dan konservasi biologi. Itu di antara cabang-cabang biologi yang ada. Masih banyak lagi, tapi karena saking banyaknya tidak saya tulis. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan ditanyakan ke saya. Pak, ini biologi tentang apa ya? Kok begini? Nah, silahkan. Ini tingkatan kehidupan yang tadi sudah saya jelaskan ya. Dari mulai sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nah, atau bisa juga dari gambar ini ya. Organisasi kehidupan itu dari mulai atom, molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, dan ekosistem. Akhirnya nanti membentuk satu kesatuan sebagai biosfer, yaitu lapisan di permukaan bumi yang dapat ditempati makhluk hidup, biosfer. Ini sama dengan yang tadi, tingkat organisasi kehidupan. Ini ada gambar molekul, dan ini sel. Ini gambar sel apa? Ya, betul ya, ini adalah sel darah merah. Ini sel darah merah. Kalau yang ke bawah ini hafal kalian. Ini sel hewan, yang sebelah kanan ini sel tumbuhan. Nah, bagaimana kalau kehidupan tingkat jaringan? Nah, ini contoh-contoh jaringan dalam tubuh kita. Ya, ini contoh sel jaringan otot. Kehidupan tingkat organ. Apa itu organ? Organ adalah kumpulan dari jaringan yang membentuk fungsi tertentu. Ini organ. Tahu semua kan ini? Kan, ini kandung kemih, bladder, kidney, ginjal, stomach, lambung, heart, hati, jantung ya, jantung, otak, brain, tiroid, kelenjar tiroid, lung, paru-paru, liver, hati, intestine, usus besar. Nah, berikutnya apa itu individu? Individu adalah satu makhluk hidup tunggal. Ini ada contoh individu manusia, ya. Ini satu individu kucing, satu individu bakteri, satu pohon. Pohon apa ini? Ini pohon yang dikutuk oleh Tuhan Yesus, pohon apa ya? Pohon ara ya. Pohon ara. Kemudian ini corona ya, virus corona. Ini satu makhluk hidup ya, tingkat individu. Populasi apa itu populasi? Di sini ada gambar populasi. Kumpulan tikus dalam suatu sarang. Kumpulan siswa, kumpulan manusia dalam satu kelas. Kumpulan pohon dalam satu lahan. Tapi pohonnya harus sama ini. Ini kelapa semua. Atau kambing di atas truk. Ini adalah populasi. Komunitas. Apa itu komunitas? Kumpulan dari berbagai macam populasi yang hidup di suatu tempat. Ya, ini zebra ya, populasi zebra berkumpul dengan populasi kerbau. Ini komunitas, berarti ada dua populasi atau lebih yang berkumpul di tempat yang sama. Ada juga populasi rumput ini ya, ini ada rumput. Nah, ekosistem, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan
lingkungan, ya. Ini ekosistem. Ini ekosistem hutan tropis, ini ramai sekali. Bioma, apa itu bioma? Bioma adalah kumpulan dari ekosistem pada suatu wilayah. Ada bioma laut dalam, ya. Ini ada bioma laut dangkal ini ya, laut dangkal. Ini ada bioma kutub, ya. Kemudian ada bioma padang rumput. Ini padang rumput. Ada bioma taiga. Ada bioma tundra. Ada bioma hutan gugur. Ada bioma hutan tropis. Nah, kira-kira apa saja manfaat biologi dalam kehidupan kita? Biologi bisa dimanfaatkan dalam bidang pertanian. Apa misalnya untuk meningkatkan produksi pangan, ya. Kemudian dengan biologi orang bisa menemukan produk tanaman budidaya dengan banyak keunggulan. Kemudian bisa juga belajar perbanyakan tanaman dengan cepat. Di bidang industri, ya, sekarang pesat ini pembuatan minuman dan makanan bioteknologi, ya. Ini contohnya pembuatan produk nata de coco, kecap, yogurt, tempe, keju, minuman fermentasi, obat-obatan, dan sebagainya. Dalam bidang biologi kedokteran, ya, ini perkembangannya sangat pesat. Transplantasi, penemuan vaksin, bayi tabung, dan penemuan antibiotik lainnya. Untuk kalian, pertemuan pertama sampai di sini ya. Untuk kalian, tugasnya adalah yang pertama apa? Yang pertama, apa manfaat biologi bagi kalian? Apa manfaat biologi bagi kalian? Itu nanti didiskusikan di dalam kelompok, apa manfaat biologi pada hidup kalian. Yang kedua, dari sekian banyak ilmu biologi, mana yang paling menarik bagi kalian? Ya, boleh berbeda. Saya tertarik embriologi, saya tertarik fisiologi, saya tertarik anatomi. Ya, alasannya apa kok tertarik bidang itu? Begitu, ada 2 pertanyaan diskusi yang nanti silakan didiskusikan di dalam kelompok dan hasilnya nanti bisa